Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Jokowi, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket yang dipilih oleh rakyat dan sudah diatur dalam konstitusi. Menurut Jokowi, usulan pemakzulan itu adalah hal biasa dalam suatu proses demokrasi. Namun begitu, menurut Jokowi ada aturan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam proses pemakzulan. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Menanggapi usul pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengaku sudah mengetahui hal tersebut. Meski tahu, ia menolak berkomentar dan meminta hal tersebut dikonfirmasi langsung ke DPR dan MPR. Apa ya? Ya saya baca lah di media banyak beredar kan, berseliweran kan. Mampir ke grup-grup WA. Tapi soal dorongan pemakzulan Wapres itu gimana responnya? Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres, dari istana ngeresponnya gimana Mas? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau ketemu udah lama itu surat. Ada yang baru lagi tanggal Ya 20. diserahkan kan ke DPR MPR kan. Saya nggak tahu bagaimana respon DPR MPR, saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR MPR. Lalu ada apa sebenarnya di balik dihembuskannya kembali usulan pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI? Bahkan kali ini DPR dan MPR disurati untuk segera memproses pemakzulan tersebut. Sudah bersama saya analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat petang Mas Kunto. Selamat sore Mbak Nitya. Mas Kunto, alhamdulillah baik, tapi saya mencoba bayangkan bagaimana perasaannya Gibran saat ini ya. Kalau kita ingatkan akhir April lalu Presiden sudah menyampaikan pendapatnya soal usulan pemakzulan Gibran ini. Presiden bilang menghargai pendapat Purnawirawan TNI melalui Wiranto ya. Meski kewenangannya terbatas, nah kalau kita lihat sekarang DPR MPR disurati untuk segera proses pemakzulan Gibran. Menurut Anda, apa makna dari komentar yang seharusnya mereka adalah satu paket ya, Prabowo dan Gibran? Siapa di balik usulan ini menurut Anda? Ya, menurut saya bukan siapa di balik, tapi kalau kita bisa lihat aktor-aktor politik atau elit politik yang ada di dalam isu pemakzulan ini kan jelas ada kepentingannya Pak Jokowi dan Gibran, lalu kemudian ada kepentingannya Pak Prabowo, lalu ada kepentingan militer juga melalui para purnawirawannya, forum purnawirawannya, dan ada kepentingan mungkin PDI Perjuangan kan gitu. Jadi ada beberapa kepentingan yang menonjol di balik aktor-aktor lain ya Mbak ya, selain aktor-aktor yang lain. Tapi kalau kita lihat kan bagaimana Pak Prabowo tidak kemudian secara tegas menolak atau kemudian lebih permisif, ya bisa kita bayangkan memang dinamika politik elit atau dinamika di istana kan selama ini memang agak aneh ya kalau dibilang. Bagaimana kita melihat Mas Gibran inisiatif-inisiatifnya dipotong seperti lapor Mas Wapres itu kan nggak seumur jagung, lalu kemudian perannya juga lebih kecil, dan kita melihat bagaimana mungkin Pak Prabowo masih berusaha dengan Pak Jokowi untuk mencari keseimbangan politik yang baru di antara keduanya, ditambah dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kemarin kan ini membuat
dinamika dan keseimbangan politiknya mungkin akan bergeser. Nah, Makanya memilih diam gitu, Mas Kunto. betul, betul. Akan lebih strategis buat Pak Prabowo untuk diam, dan apalagi dia dibantu dengan isu ini kan, bisa jadi istilahnya mungkin bisa jadi bargaining chip gitu buat Pak Prabowo kepada Pak Jokowi gitu. Untuk kemudian mungkin membicarakan soal orang-orang di dekatnya terkait isu reshuffle menteri kan gitu. Yang kita tahu juga masih banyak orang-orang Pak Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo kan gitu. Oke, kalau mappingnya kan gini ya Mas Kunto ya, kalau kita lihat di parlemen ya, 90% kan sebenarnya parpol ini dukung pemerintahannya Prabowo Gibran. Kalau kemudian sekarang muncul usulan pemakzulan, Anda membaca arah politiknya gimana? Khususnya untuk dukungan ke Gibran ya sebagai Wapres. Ya tampaknya satu, kalaupun itu ada usulan pemakzulan tampaknya akan susah jadi agenda sidang gitu. Bahkan sebelum voting aja susah gitu kan. Karena ya kita tahu bahwa kekuatan politik real di parlemen gitu kan masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang terpecah nih loyalitasnya. Mereka sama-sama mengatakan loyal ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan gitu kan. Jadi nggak ada yang kemudian secara tegas, oh ya saya mendukung Pak Jokowi, atau secara tegas mendukung Pak Prabowo. Mungkin Jadi kalau ini Pak gejolak Prabowo, yang akan segera redam gitu ya? ya saya pikir ya, tapi kecuali kalau Pak Prabowo punya maksud lain ya, terus kemudian dibiarkan dan dari situ keluar pemetaan, oh ternyata partai-partai ini yang nggak loyal ke saya dan lebih memilih Jokowi, kan bisa jadi pemetaannya untuk selanjutnya akan lebih enak buat Pak Prabowo, tapi dengan risiko yang sangat tinggi tentu saja. Kalau dilihat dari resikonya, berarti menurut Anda dalam situasi seperti ini, seberapa perlu Presiden harus mengomentari atau mungkin malah mengambil sikap jelas condong ke Gibran? Saya pikir semua politisi, elit politik ini paham bahwa ini transisi Mbak, tadi soal equilibrium, mencari equilibrium atau keseimbangan yang baru, sehingga mereka tidak akan buru-buru ambil posisi, termasuk Pak Prabowo, termasuk PDI Perjuangan gitu. Semua komentarnya kalau boleh dibilang kita bisa prediksi mungkin sampai seminggu 2 minggu ke depan akan normatif semua. Jadi ya ini bagian dari konstelasi elit, pertarungannya di balik layar yang kita nggak tahu gitu sih Mbak. Menarik soal pertarungan, the $1 million question. Ini kalau ada unsur pemakzulan, biasanya ada sosok yang disiapkan. Menurut Anda ini mengarahnya ke siapa? Nah, kalau soal sosok yang disiapkan tentu saya nggak tahu. Mungkin end game-nya bukan pemakzulan, tapi tadi end game-nya adalah equilibrium baru. Bahwa mungkin untuk membayar ongkos bahwa Mas Gibran tetap jadi Wapres, Pak Jokowi harus mengorbankan beberapa menterinya. Kan itu sangat mungkin. Jadi tidak selalu endingnya adalah memang mengganti gitu Mbak. Jadi kita harus paham ini dalam konstelasi equilibrium. Jadi kayak Cywar ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Terima kasih, selamat petang Mas Kunto. Terima kasih. Kami hadirkan informasi lainnya usai jeda, saudara. Di antaranya dalam unggahan di Instagram Justin Hubner, para pemain timnas memperlihatkan